Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan mata kuliah hama dan penyakit hutan. Kali ini kita akan membahas mengenai nematoda ya. Nematoda, ini adalah salah satu penyebab terjadinya penyakit pada tanaman-tanaman kehutanan. Ya, sebut juga dan nematoda. Apa itu nematoda? Jadi nematoda ini adalah sejenis binatang yang sangat kecil ya. Ya, sebenarnya bentuknya itu seperti cacing. Ya, seperti cacing, hidup secara saprofit ya, di dalam air atau tanah, atau secara parasit pada tumbuhan atau binatang. Kemudian nematoda ini dipelajari dalam ilmu penyakit hutan karena gejala yang ditimbulkan itu ya sama dengan penyakit yang disebabkan oleh serangan patogen atau mikroorganisme lain. Ya. Kemudian tipe-tipe nematoda yang ada, ya, pertama yaitu nematoda saprofit. Nah, ini ukurannya kecil, mempunyai lubang mulut untuk memakan bahan-bahan organik dan kemudian mengenalnya ke dalam perutnya, ya. Kemudian jenis nematoda parasit. Nah, ini adalah pada binatang besar, ya. Ukurannya bervariasi, kemudian mempunyai alat penghisap atau stilet, ya. Ini untuk menghisap cairan di sel di dalam tubuh inangnya. Kemudian nematoda predator, ini pada binatang-binatang kecil yang tidak bertulang belakang, ya, di dalam tanah. Ini mempunyai mulut yang bergerigi, ya. Kemudian nematoda parasit pada tumbuhan itu panjangnya antara sekitar 0,5 sampai 2,5 mm. Mulutnya tajam berbentuk ujung tombak dan mempunyai alat mulut penghisap. Kemudian ada dua macam alat penghisap pada nematoda parasit, ya. Tumbuhan yaitu stomatostilet dan odontostilet yang dimiliki oleh nematoda yang lebih besar. Kemudian berdasarkan cara makannya, nematoda parasit dibagi atas dua kelompok, yaitu nematoda ektoparasit, yaitu jenis nematoda yang melukai dinding sel, kemudian menghisap makanan atau cairan sel dengan menggunakan stiletnya ya, dan hidup berpindah-pindah dari inang satu ke inang lainnya. Kemudian nematoda endoparasit, jadi tadi ektoparasit, sekarang endoparasit. Ini adalah nematoda yang tetap tinggal di dalam inangnya di bagian tumbuhan tempat pertama kali masuk. Kemudian dia menghisap makanan dan akan pindah ke bagian atau sel lainnya kalau bagian sel pertama tersebut mati, ya. Disebut dengan nematoda endoparasit. Ini gambarnya. Nematoda ya bentuk seperti cacing ya, tapi dia ukurannya lebih kecil, sangat kecil ya. Nah, kemudian cara nematoda ini menyerang tumbuhan. Pertama, stiletnya ini ya, stilet itu ini ya, stilet ini tadi ini stiletnya ini. Ini stiletnya. Ya, stilet ini digunakan untuk menusuk dinding sel tumbuhan, kemudian cairan ludahnya disemprotkan ke dalam ruang sel, dan cairan diisap masuk ke dalam perut melalui stilet. Ya. Kemudian nematoda biasanya menyerang akar, ya, dan umbi-umbian, sehingga tumbuhan dapat terganggu pertumbuhannya. Kemudian serangan itu menyebabkan luka-luka pada tempat serangan dan menjadi tempat masuknya jamur atau bakteri.
Kemudian nematoda dapat juga menjadi vektor virus. Ya, jadi vektor ini artinya pembawa virus. Jadi virusnya numpang di nematoda. Nah, kemudian kalau nematoda menyerang tumbuhan, nah virusnya ikut juga di situ ya, ikut nyerang juga. Nah, penyakit noda cincin ya, atau ring spot ya, noda cincin ya, ring spot pada daun aspen ini disebabkan oleh virus ya yang ditularkan melalui nematoda dari jenis Sipinema americanum. Kemudian ada nematoda parasit yang memparasiter jamur mikorrhiza pada akar, yaitu Hippolymus galetus ya. Ya, sehingga itu akan menyebabkan menurunnya pertahanan tumbuhan terhadap patogen dan penyerapan air serta makanan dari dalam tanah. Kemudian gejala serangan nematoda ya. Artinya tanda-tanda ya, gejala serangan. Jadi serangan nematoda ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat. Kemudian daun-daun menguning, kemudian ukuran daun tidak normal, gugur daun sebelum waktunya, mudah layu dalam musim kering. Kemudian percabangan akar berlebihan seperti akar serabut, kerusakan atau luka-luka pada akar, dan pembengkakan tempat serangan. Contoh penyakit yang disebabkan nematoda ya. Nematoda bengkak akar atau disebut juga dengan root knot nematoda. Kemudian ada 100 jenis pepohonan yang dari jenis konifer ya, atau jenis daun jarum dan berdaun lebar yang merupakan inang dari nematoda dari jenis Meleidogina ya, SPP, yang menyebabkan bengkak akar. Kemudian akar-akar yang diserang itu dinding selnya akan rusak dan inti sel yang masih tinggal membelah diri menjadi sel-sel yang lebih besar ukurannya dari sebelumnya sehingga akar akan membengkak. Meleidogina SPP ini merupakan nematoda endoparasit ya, yang menetap di mana ia pertama kali masuk dalam akar. Kemudian telurnya bersifat partenogenesis dan diletakkan di mana ia berada. Kemudian nematoda belati atau dagger nematoda ya. Nematoda belati ini dari spesies Sipinema SPP. Ini adalah nematoda yang sangat besar ya. Minimal 10 kali lebih besar dari nematoda jenis lainnya. Kemudian tipe mulutnya itu adalah odontistilet ya, dengan lubang cukup besar yang memungkinkan virus itu dapat masuk sewaktu dia sedang menghisap cairan tumbuhan ya. Pada saat dia menyerang atau menghisap cairan, virus juga bisa masuk ya. Jadi virus ini akan nematoda ini adalah vektornya ya, vektor dari virus. Kemudian stomatostilet yang dimiliki oleh nematoda jenis lain itu tidak cukup untuk masuknya virus ya. Jadi kalau jenis ini merupakan vektor dari virus. Kemudian nematoda belati ini adalah nematoda ektoparasit ya, yang kalau dalam jumlah kecil saja itu dapat menyebabkan kerusakan berat pada akar. Kemudian nematoda penyebab akar pendek ya, atau stubby root nematoda ya. Nematoda ektoparasit ini menyerang banyak jenis tanaman pertanian dan juga jenis-jenis pinus. Nah, serangan pada akar ini akan mengakibatkan akar menjadi gemuk ya dan memendek, semai tidak dapat berkembang dengan baik, daun-daun mengecil sehingga pertumbuhan bagian atas terhambat. Ya.
Penyebabnya adalah Trichodorus christei ya. Ini jenis nematodanya. Kemudian nematoda luka atau lesion nematoda. Ini jenisnya Protilensus sp. Ini merupakan nematoda penyebab luka dan termasuk dalam jenis endoparasit ya. Kemudian Protilenus ini dapat berpindah-pindah sehingga yang diakibatkan itu akan lebih banyak. Kemudian nematoda pemakan kayu pinus atau pinewood nematoda ya. Pinewood nematoda. Nah, ini jenisnya itu adalah Bursapolensis lignicolus. Ini merupakan nematoda pemakan kayu pinus yang ditemukan di Amerika dan Jepang, terutama pada pinus merah, Pinus densiflora, dan pinus hitam, Pinus thunbergi. Kemudian nematoda ini menyerang pucuk pinus. Vektornya adalah sejenis kumbang, Monocamus alternatus, itu dari famili Cerambisidae, yang melukai kulit pohon sehingga nematoda dapat masuk. Kemudian ribuan nematoda ini dapat ditemukan pada tubuh kumbang. Ini baik di dalam maupun di luar tubuhnya. Jadi dia hidup di kumbang ini ya, kumbang Monocamus alternatus, ini adalah vektornya. Kemudian nematoda ini dapat cepat menyebar melalui pembuluh resin pohon pinus dan sambil menyerang sel-sel epitel yang ada di sekitarnya. Kemudian gejala yang dapat terlihat adalah berkurangnya produksi getah pinus ya. Kemudian diikuti dengan menguningnya daun-daun pinus, kemudian layu dan akhirnya pohon akan mati. Kemudian pinus putih atau Pinus albicaulis dan Pinus banksiana ini sangat resisten terhadap nematoda ini. Artinya dia tahan ya. Jadi Pinus putih, Pinus albicaulis dan Pinus banksiana ini adalah dua jenis pinus yang resisten, artinya tahan terhadap serangan dari nematoda ini. Baik, sekian dan terima kasih lihat kali ini. Kemudian silahkan lihat di bagian tugas, saya akan berikan tugas dan minggu depan dikumpul ya. Minggu depan dikumpul. Baik, mahasiswa sekalian, sampai di sini kuliah kita, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan dimasukkan di forum ya, forum chat di sekolah, dan akan saya lihat di situ ya. Oke. Baik, mahasiswa sekalian, kuliah kita sampai di sini ya.